Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks untuk P3K Guru SD. Jadi ini merupakan soal yang ada di seri belajar guru P3K. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jika baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi mengenai P3K maupun CPNS. Mari kita lanjutkan ke soal. Soal ini terdiri dari 7 soal. Jadi ini sesuai yang ada di seri belajar guru P3K. Soal nomor 1, ini sebuah bacaan. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik. Jawabannya adalah yang D, yaitu isinya memuat fakta. Teks eksplanasi sendiri artinya adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai suatu proses atau fenomena alam maupun sosial. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial, menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Jadi, ini menerangkan atau menjelaskan. Jawabannya adalah isinya memuat fakta. Faktanya yang mana? Yaitu yang saya tanda blok warna biru ini merupakan fakta, merupakan getaran atau guncangan juga terjadi karena pergeseran ini juga termasuk fakta. Gempa bumi dapat digolong menjadi dua jenis ini, vulkanik dan tektonik ini juga fakta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2, bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah jawabannya adalah yang B. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Di bacaan di sini, jadi yang lainnya ini tidak ada di bacaan, jadi yang sesuai ini sebagai kajian ilmu terapan. Nah, ini penerapan terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Nah, ini salah satunya teknologi ini. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3, saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik peserta didiknya. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan.
seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani, yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian pula, potensi yang dimiliki anak juga dapat tumbuh berkembang dengan baik dan alami. Berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf. Jawabannya adalah persuasif. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif artinya membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Atau lebih lengkapnya, teks persuasif adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Nah, di bacaan ini mana yang menggambarkan dari pengertian teks persuasif ini, yaitu yang saya blok biru ini. Sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses. Ini merupakan bujukan atau menyuruh dan bisa mengajak pembaca untuk mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses. Jadi jawaban soal nomor 3 ini adalah yang D, persuasif. Soal nomor 4, ini karena banyak, bisa dibaca sendiri dan di webnya juga ada. Analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. Jawabannya adalah yang C, yaitu bersifat sebab akibat. Nah, ini penyebabnya yang saya blok biru ini, karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia, pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, terkhusus Pulau Jawa. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada di daerah. Ini sebabnya. Sedangkan akibatnya, akhirnya pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal, sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Jadi, berdasarkan karakteristik teks argumentasi, jawabannya adalah sebab akibat. Jadi ini yang saya warna biru ini sebab dan akibatnya. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, karakteristik ada 4, yaitu menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri, seolah-olah merasakan sendiri. Yang keempat, menjelaskan ciri objek seperti warna, ukuran bentuk, dan keadaan. Ini dari ciri-ciri keempat karakteristik ini sudah bisa dipastikan jawabannya adalah yang E, yaitu deskriptif. Untuk lebih jelasnya, teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi ini ya karakteristik teks deskripsi. Jadi bisa diingat-ingat atau dicatat untuk bahan belajar ke depannya. Soal nomor 6, perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yaitu aku sangat senang sekali membaca buku. Kutu buku adalah ini berarti kan tidak ada di sini juga. Aku dijuluki dengan nama si kutu buku juga tidak ada. Ini di kalimat ketiga.
Aku adalah orang yang sangat senang membaca, juga tidak tepat juga. Jadi yang jawabannya adalah yang B. Mengapa yang B? Sangat senang dengan senang sekali ini memiliki arti yang sama, jadi kurang efektif. Jadi pembetulannya harus dihilangkan salah satu. Aku sangat senang membaca buku atau aku senang sekali membaca buku. Tapi karena di pilihannya ini hanya ada aku sangat senang membaca buku, maka jawabannya adalah yang B. Sama halnya seperti agar dan supaya itu dijadikan satu, padahal itu kurang efektif. Atau mungkin lagi biasanya dalam undangan para dengan ibu-ibu atau bapak-bapak. Para itu sudah jamak, sudah banyak. Bapak-bapak itu juga banyak, jadi harus dipilih salah satu. Jadi jawabannya nomor 6 adalah yang B. Aku sangat senang membaca buku. Soal terakhir nomor 7. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu yang B. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Ini jawabannya jelas ya, karena di pilihan yang lain ini jawabannya heterogen, jadi terlalu jauh, bukan homogen. Tapi di sini saya jelaskan dalam menulis paragraf ada 4 di sini. Yang pertama kepaduan paragraf, yaitu keeratan ataupun kekompakan hubungan antar unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya, ataupun antar kalimat penjelas itu sendiri. Yang kedua, kesatuan paragraf, bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan, paragraf yang baik harus memiliki unsur paragraf yang lengkap, seperti gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dan yang terakhir, ketepatan pemilihan kata, ini harus sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya. Pemakaian kata dia misalnya tidak tepat digunakan untuk orang yang usianya lebih tua. Yang tepat adalah kata beliau. Jadi ada 4 ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis paragraf. Kepaduan paragraf, kesatuan paragraf, kelengkapan, ketepatan pemilihan kata. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk soal bahasa Indonesia Guru Belajar P3K 2021 ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kurang atau salah dalam pembahasannya, semata-mata karena saya manusia biasa. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.